Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi sekarang ataupun dalam waktu dekat hubungannya kamu dengan dia, pasangan yang menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja, ini dia. Ada energi dari berikutnya, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya. Oke, baik ya. Nah, jadi ada di situ, kemudian ada di sini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini. Ya, nah, jadi kalau Mari lihat begini ya. Kenapa ya kalau Mari tangkap seperti ada rasa terpaksa untuk berselingkuh dari kamu ini tuh kayaknya terpaksa di sini. Apa mungkin dia harus mempertanggungjawabkan dulu perselingkuhannya dia kepada pasangan dia yang di sana, baru dia bisa kembali leluasa dengan kamu gitu ya. Jadi kayak Mari lihat dia pasti menyesal ini dengan perselingkuhan, pasti menyesal. Udah jelas sekali dengan keempat kartu tarot ini. Gitu ya. Tetapi walaupun dia menyesal, nampaknya kayak tidak mudah untuk menyesal rasa bersalah. Jadi kayak untuk memperbaiki rasa bersalah kesalahannya dia ini, untuk memperbaiki kesalahannya dia ini, menurut dia kok kayak tidak bisa secara cepat gitu ya. Semacam ada prosesnya. Gitu loh. Jadi kan jangan-jangan isu dalam relationship-nya kalian bukan hanya sebab perselingkuhan saja. Jangan-jangan begitu ya. Ada beberapa ya ditambahkan dengan karakter mungkin gitu ya. Kemudian ditambah dengan kondisi dan keadaan gitu ya. Nah, inilah yang membuat dia merasa bahwa sekiranya dia mau ngebenahi hubungan dengan kamu, ada prosesnya. Gitu loh. Jadi kayak ini contoh aja ya, mau meninggalkan si selingkuhannya dia itu seperti kayak tidak bisa secepat ketika dia memasuki hubungan perselingkuhan dengan yang di sana. Gitu. Ya. Jadi kayak dia sempat terjebak dengan orang yang ada di luar itu gitu loh. Dengan si selingkuhannya dia itu, terjebak dia. Masuknya gampang, keluarnya sulit. Nah, di sana ya. Jadi makanya kalau Mari lihat di sini tuh dia kayak sangat terbebani sekali. Gitu ya. Sangat terbebani sekali. Mau melepaskan orang itu terbeban. Di situ loh. Mungkin yang kayak gini ya, jangan-jangan nih dia berselingkuh dengan orang itu, enggak tanya orang itu hamil kali ya. Nah, jadi terpaksa dikawinkan gitu ya, dinikahkan dia dengan yang di sana. Mau meninggalkan yang di sana, balik sama kamu, waduh udah terlanjur menikah kan gitu ya, sudah ada anak pula gitu kan. Nah di situ. Jadi tapi dari pikirannya dia, emosionalnya dia, kayak dia pengen cepet-cepet ini tuh bisa kembali lagi kepada kamu. Pengen cepet-cepet itu ya. Dan andaikan ini ada beberapa ini. Andaikan kamu mau membantu dia, mempermudah dia untuk kembali dalam hidupnya kamu, itu hal yang benar-benar pingin dia dapatkan dari dirimu. Tolong dia, gitu maksudnya. Tolong dia. Itu ya. Setidaknya kalau kamu tidak bisa membantu dia, tapi kamu tunggu dia. Kamu tunggu sampai dia nyelesain dulu problem-problem yang dia buat, atau kondisi-kondisi keadaan yang membatasi kalian berdua gitu ya. Kamu sabar menanti dia dulu katanya. Gitu loh.
Setelah nanti semua urusannya dia selesai, sudah dia layak kembali dengan kamu, nah baru dia datang lagi. Tapi menunggu sampai hal itu selesai, kamu jangan kemana-mana, gitu loh. Kamu jangan minta cerai, gitu ya. Kamu jangan jalan dengan pria lain ataupun wanita lain, gitu loh. Kamu standby katanya. Dia pun ingin cepat dia bisa melayakkan diri, datang kembali kepada kamu. Nah, ada beberapa memang di sini tuh mari lihat, jadinya kamu kayak udah nunjukin ya bahwa ya udahlah kalau kamu mau pergi pergilah gitu. Karena mari lihat beberapa kalian di sini tuh semacam easy going aja gitu loh. Itu ya, enggak mau terlalu dramatis gitu ya. Terlepas bahwa apakah kamu masih cinta, masih sayang sama dia. Tapi di sini tuh kamu kayak nggak mau menurunkan hidupnya kamu ya, kualitas hidupnya kamu, gara-gara terdampak dari relationship ini, gitu ya. Jadi dia ini tuh takut ini, kalau kamu lepas tangan dari hubungan kalian, gitu ya. Kamu nggak mau lagi ke dia, oh takut dia di sini. Mari lihat dia bisa agaknya stres ini, ya. Kalau dia nggak bisa ketemu sama kamu, dia nggak bisa berinteraksi sama kamu, jangan kamu pikir keadaan dia baik-baik saja di sana. Gelisah bos, gelisah. Itulah. Jadi mari lihat ini tuh nggak bisa tenang ini. Bahkan beberapa boleh ya, walaupun dia tetap dengan yang di sana jalan. Tapi bisa ini, kalau pemberiannya dia lebih banyak ini sama kamu. Jadi dia ini tuh bisa ndak adil. Ya, kalau dia misalnya pelaku poligami misalnya gitu ya, langsung dia berpasangan, syaratnya berpasangan 2, itu kan bisa adil kan. Nah, tapi di sini boleh nih, ketidakadilan sedang berjalan. Ya, banyakkan untuk kamu nih. Jadi kalau dia punya uang 1.000, kalau dia punya uang 1.000, paling enggak 700 itu tuh ada untuk kamu, dikasih untuk kamu. 300 untuk yang di sana. Nah, kira-kiranya begitu. Kamu yang terutama, kamu yang prioritas. Mari lihat. Gitu ya. Jadi kayak di saat kamu sudah tidak terlalu getol lagi dengan hubungan sama dia, malah dia yang gawat katanya. Dia yang gawat. Kalau kamu tidak lagi berkenan untuk menginginkan bersama dia. Itu. Siang malam terutama untuk di beberapa waktu dekat ini ya. Jangan-jangan yang selama ini tuh dia dulu gitu ya. Dulu dia sempat kayak cuek, abai, acuh sama kamu. Bisa-bisa belakangan waktu ini tuh dia lebih caper ya. Dia bisa lebih caper, dia lebih bisa kayak nempel terus sama kamu gitu ya. Dia sibuk chatting kamu, nanya kamu di mana, telepon kamu, nanya kabar kamu sedang seperti apa gitu ya. Dia lebih betah di rumah. Jika kalian berdua ini tuh masih tinggal di bawah atap yang sama. Gitu. Biasanya orang yang diselingkuhin yang takut ditinggal. Lah, tapi lain kasus dengan ceritanya kamu sama si pasangannya kamu ini. Itu ya. Justru dia yang menyelingkuhi, dia yang takut ditinggalin. Itu kalau mari lihat ya. Jadi kayak dia pikir gini, memang kalau mau yang untuk serius itu tuh dengan kamu sesungguhnya ya, walaupun dia masih terus jalan ya dengan orang yang di sana. Tapi kalau hubungan yang serius itu tuh kamu. Jadi dalam alam bawah sadarnya dia, satu-satunya suami, satu-satunya istri itu kamu. Jadi kalau kalian saat sekarang lagi urusannya pacaran, nah kalau dia disuruh milih yang mana nanti yang mau kamu ambil jadi suamimu atau jadi istrimu, mari lihat dia nggak perlu 5 menit ya untuk menjawab. Pasti dia bilang, oh
oh udah pasti dong dengan game ini, gitu dianya. Udah pasti dengan game ini dong. Di sana. Nah, kalaupun misalnya ya, dia sudah menikah dengan orang yang di sana, oke? Tapi yang dia anggap suaminya, yang dia anggap istrinya, itu tuh kamu. Itu mari lihat. Agak lain juga memang ya. Nah di sana, kamu yang prioritas dalam dunia asmaranya dia. Percaya atau nggak percaya kamu, tapi mari lihat, kamu pasti percaya. Kamu pasti percaya. Soalnya mari lihat keadaannya kamu baik-baik aja nih di sini. Kamu dalam keadaan tenang-tenang aja ini, mari lihat ya. Ndak yang gusar, ndak yang gelisah, ndak yang marah. Kayak biasa-biasa aja, semacam aneh juga ini. Enjoy banget kamu, mari lihat dalam hidupnya kamu. Agak lain ya. Kayaknya jarang ini memang mari baca energi kayak kamu alami sekarang ini. Gitu. Biasanya kan orang yang diselingkuh itu kan dramatis ya, wajar ya. Sedih, yang gitu-gitu tuh merasa hancur ya, wajar. Apalagi kalau sudah dalam rumah tangga ya. Ada beberapa tuh istilah kliennya mari, aku sedang mengalami kiamat kecil, kata klien. Gitu, kiamat kecil. Saking sakitnya gitu. Tapi kamu, mari lihat bisanya kamu ini tetap hahaha. Itu ya, makin merdeka pun kamu nampaknya. Makin merdeka secara mental dan emosionalnya kamu. Jadi kayak perselingkuhan dari ayang bebeknya kamu ini tuh semacam ndak problem ya di matanya kamu. Ndak begitu mengusik. Hanya kayak problem-problem yang memberikan goncangan kecil aja gitu loh. Di sana. Atau kamu sudah berhasil melewati fase-fase badai itu, goncangan besar itu ya. Jangan-jangan kamu udah berhasil. Makanya kamu bisa senyaman ini dalam hidupnya kamu. Dah, dia yang tidak nyaman. Makin nyaman kamu, mau ini tuh dia makin resah gelisah ini. Makin nyaman kamu, kayak misalnya kamu lebih mandiri gitu ya. Itu kan nyaman dengan diri sendiri kan. Bisa-bisa dia resah. Di situ. Karena dia akan mendapatkan ancaman besar ditinggalkan sama kamu. Seperti itu kalau mau dilihat ya. Jadi ini tuh hanya kembali bisa-bisa ya. Ini tuh hanya kembali fase dia kembali utuh untuk kamu. Bisa-bisa ini saat sekarang. Itu loh. Sedang akan dia usahakan di sini. Mari lihat, akan dia usahain. Gitu ya. Seterjebak apapun dia dengan orang itu. Seterjebak apapun dia dengan kondisi dan keadaan. Gitu ya. Tapi dia akan mencari celah. Dia akan mencari cara untuk bisa bersama dengan kamu kembali. Gitu ya. Dia tidak akan mau ini lepasin kamu. Melepaskan kamu sama dengan kegagalan besar menurut si dia. Gagalnya hubungan kalian misalnya ya. Gagalnya hubungan kalian, berkelanjutannya relasinya kamu dengan dia, itu tuh dia anggap ini sebuah hal yang memalukan bagi dia, sulit untuk dia terima. Nah di situ ya, pokoknya kamu harus ada tetap gitu loh. Pokoknya dia harus nyempilin dirinya dia tetap dalam hidupnya kamu, dalam duniamu. Itu loh di sana. Dia nggak mau kemana-mana, kamu nggak boleh kemana-mana, dia juga nggak akan kemana-mana. Seperti itu ya, harus lanjut ini hubungan kalian. Walau misal kamu tidak melihat dia ada sekarang ya, mengusahakan begini dan begitu dengan kamu, tapi kayak kata Mari tadi, cepat atau lambat dia akan datang ini lagi sama kamu. Tunggu dia melayakkan diri dulu, tunggu dia menyelesaikan urusannya dia, gitu ya. Enggak siang malam kamu masih dipikirkan ini. Itu loh. Jangan kamu pikir bahwa dia bahagia dengan hidupnya dia sekarang bersama orang lain.
tanpa kamu. Jangan kamu pikir dia bahagia, nggak bahagia ini. Bisa-bisa yang di situ tuh asik kena damprat terus itu di sana, bisa. Nggak begitu harmonis hubungannya dia dengan yang di sana. Karena terganggu hubungannya dia itu tuh sebab pikiran dan perasaannya dia adanya di kamu. Di sana loh. Orang itu bisa aja memiliki fisiknya dia, tubuhnya dia. Tetapi jiwanya itu tuh ada kepada kamu. Gitu kalau mari lihat. Jadi dalam hubungan cinta yang seperti ini, kamu menang. Itu kalau mari lihat ya. Ternyata kamu di sini tuh menang. Itu loh. Jadi kalau kamu menganggap bahwa selingkuhannya dia itu adalah rival tandingnya kamu, mendingan udahlah kamu lepasin aja pemikiran yang kayak gitu. Enggak selevel ya. Di dalam diri seseorang ini, si pasangannya kamu ini, beda level, beda makom kamu dengan yang lain di sana. Kayak gimana pun levelnya kamu tetap di atas, makomnya kamu tetap yang di atas. Yang di sana itu tuh kebanting jauh di bawah kamu. Itu ya. Sana. Kalau masa depannya dia, menurut dia ya ini tuh harus dengan kamu di sana. Jadi mungkin ya kamu juga sudah menyadari ini laki-laki ya. Kamu udah menyadari ini makanya kamu udahlah santai-santai aja kamu di sana kan. Hahihi aja kamu di sana. Itu. Namun bukan berarti bahwa kamu mau bisa menerima ya bahwa dia di situ tuh dengan yang lain. Gitu loh. Kalau dia memang mau sungguh-sungguh sama kamu, tentu kamu ingin satu-satunya menjadi ratu di sini. Satu-satunya menjadi raja. Itu ya kan? Enak aja. Kamunya kemudian hanya menjadi variasi dalam hidupnya dia kan gitu. Karena lihat value dirinya kamu cukup tinggi di sini. Nggak bisa kamu kompromi akan derajat gitu ya di sana. Kamu tahu kamu boleh dan berhak mendapatkan kehidupan seperti yang kamu maui. Itu ya. Jadi intinya kalau mau untuk berkompromi dengan kesesuaian kepada dia, ya kamu ogah gitu loh. Walaupun sesungguhnya lihat kamu bisa, mampu kamu sebenarnya ya menyesuaikan diri dengan dia. Tapi di sini tuh mari lihat ya kamu nggak mau yang pakai cara yang demikian gitu, nggak mau kamu. Gitu. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau seseorang itu tuh dalam hal ini dia mau mengambil bagian dalam hidupnya kamu, itu ya, nggak bisa orang masuk-masuk aja gitu, nggak bisa. Kamu tuan rumah dalam hidupnya kamu kan seperti itu. Nah, jadi balik lagi. Kalau dilihat orang-orang ini di sana itu tuh, wah, mari lihat makin kecintaan ini sebenarnya sama kamu. Ya, makin cinta, makin sayang ini sama kamu. Betul loh. Makin banyak dia ini tuh bisa menyadari bagaimana positif hidupnya dia, ya, ketika dengan dirimu. Karena udah pasti terjadi perbandingan kan di sana antara bagaimana dengan kamu, bagaimana tanpa kamu, gitu ya. Udah pasti terjadi perbandingan di sini. Gitu loh. Dan hasil dari perbandingan ini, conclusionnya adalah, waduh, hidup dengan kamu masih jauh lebih baik. Seperti itu, ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini, Gemini hadir energi dari kamunya sendiri ya, dari energi Gemini, dari energi Pisces di sini, ada energi dari Aries, ada energi dari Sagittarius, ada energi dari Taurus, Libra hadir di sini. Itu aja. Oke lah, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.